Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 mayat laki-laki bersimbah darah ditemukan di dalam sebuah ruko berlantai 3 di Jalan Poros Maros, Makassar. Material longsor yang menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Sinjai sudah dibersihkan. Ruas jalan sudah bisa dilalui pengendara roda 2. Resmi bergabung dengan Bayangkara FC, Raja Nainggolan mulai ikut latihan untuk laga melawan PSM Makassar. Kita ke informasi selanjutnya. Material longsor yang menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Sinjai pada Senin lalu kini sudah dibersihkan. Pada Rabu sore, ruas jalan yang tertimbun sudah bisa dilalui oleh pengendara roda 2, sementara untuk kendaraan roda 4 belum bisa karena medan jalan yang licin dan berbahaya. Pemerintah Kabupaten Sinjai menurunkan alat berat untuk membersihkan material longsor yang masih menutupi badan jalan. Sedikitnya ada 4 titik longsor yang berada di 2 kecamatan Sinjai Tengah. Pembersihan dilakukan sejak pagi hari agar akses jalan bisa digunakan kembali oleh warga. Akses jalan menuju Malino, Kabupaten Goa maupun arah sebaliknya sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 2, namun pengendara tetap harus berhati-hati karena kondisi jalan yang licin. Untuk kendaraan roda 4 diarahkan memutar melewati Kecamatan Sinjai Selatan meski jarak tempuh lebih jauh dan lebih lama. Polisi juga masih disiagakan di lokasi pembersihan agar pengendara mobil tidak nekat melewati jalur tersebut. Apalagi kondisi jalan masih rawan dengan terjadinya longsor susulan. Tepat pukul 18.30, Dinas PUPR dalam hal ini pengarah alat berat yang diterjunkan ke lokasi telah berhasil mengevakuasi seluruh material longsor yang menuju pada jalan, sehingga pada waktu masuk jam 18.35 semua kendaraan yang antri dari arah Sinjai itu sudah bisa melewati badan jalan yang tadinya tertutup material longsor. Jalur Poros ke Sinjai Malino tertutup oleh longsoran material tanah. Jadi untuk sementara kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Sinjai bersama-sama dengan pemerintah setempat melakukan pengamanan jalur, kemudian di pintu masuk arah ke Sinjai Barat kami lakukan penutupan sementara untuk arah ke Malino. Sebelumnya tanah longsor terjadi pada Senin 4 Desember dini hari. Akibatnya akses jalan Sinjai menuju Malino, Kabupaten Goa dan Kota Makassar tertutup. Material longsor juga menimbun 3 rumah warga dan 5 kendaraan. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Bawaslu Sulawesi Selatan menggelar apel siaga pemilu damai 2024 di lapangan Karebosi, Makassar. Sebanyak 1.200 petugas Panwaslu se-Sulawesi Selatan diturunkan untuk melakukan patroli pengawasan dengan mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu. Ketua Badan 1.200 panitia pengawas pemilu se-Sulawesi Selatan mengikuti apel siaga pemilu damai 2024 yang digelar Bawaslu Sulsel di lapangan Karebosi, Kota Makassar. Apel siaga pemilu damai 2024 ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan pengawas pemilu. Menurut Ketua Bawaslu Sulsel, saat ini sedang memasuki masa tahapan logistik dan masa kampanye. Ada 1.200 panitia pengawas pemilu yang diturunkan untuk melakukan patroli pencegahan dan pengawasan. Masa kampanye yang sudah dimulai sejak 28 November hingga 10 Februari nanti menjadi pusat perhatian pengawas pemilu. Mereka harus mengawasi penggunaan alat peraga kampanye, termasuk pengawasan di media sosial dan media massa pada masa kampanye. Ini adalah momentum apel siaga karena kita akan memasuki tahapan krusial ya, yaitu kampanye. Seringkali memang kampanye ini ada penafsiran tersendiri dalam konteks pelaksanaan tugas. Karena itu hari ini kita memperkuat, mengingatkan kembali semua pasukan terkait siapa saja yang dilarang dalam undang-undang, juga kegiatan-kegiatan, posisi kampanye dan sebagainya. Kenapa kita mengundang partai politik? Mereka adalah kontestan. Jadi komitmen ini juga lahir dari para komitmen kontestan sebagai aktor politiknya. Semua sebagai
pemerintah daerah dan warga masyarakat, pemerintah daerah hingga level desa kelurahan ya, semua harus sama-sama mencegah faktor-faktor atau hal apapun yang bisa menjadi penyebab ketidakdamaian itu. Ya, misalnya bicara, hati-hati ngomong di waktu seperti ini, memberikan komen di media sosial segala macam, jangan memperkeruh atau membuat suasana tidak damai yang sudah repot-repot diupayakan oleh semua penyelenggaraan negara. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen Pemilu Damai 2024 oleh peserta pemilu yaitu dari partai politik. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Setelah resmi bergabung dengan klub berjuluk The Guardians Bayangkara FC, mantan pemain AS Roma dan Inter Milan Raja Nainggolan langsung menjajal lapangan Bosowa Sports Center Makassar pada Rabu sore. Bayangkara FC akan dijamu tuan rumah tim Juku Eja PSM Makassar pada Jumat hari ini. Tim Bayangkara FC menghadapi tuan rumah PSM Makassar dalam laga lanjutan BRI Liga 1. Skuad The Guardian julukan Bayangkara FC sudah mulai menggelar latihan ringan di lapangan Bosowa Sports Center Makassar. Kehadiran mantan pemain AS Roma dan Inter Milan, pemain asal Belgia berdarah Indonesia, Raja Nainggolan, merupakan rekrutan teranyar Bayangkara FC. Dalam latihan ringan yang dipimpin pelatih kepala Bayangkara FC Mario Gomez, Raja Nainggolan terlihat langsung akrab dengan para pemain Bayangkara FC lainnya. Raja Nainggolan yang berposisi sebagai gelandang dan berusia 35 tahun terakhir kali berlaga pada bulan April di klub Serie B Italia Spal. I don't know if I'm ready to play because it's a long time I didn't play. I need to be a little bit better physically. I talked with the coach already, but if he needs me, I'm there. But let's say that maybe I need one more week to get better fit. Kehadiran Raja Nainggolan diharapkan mampu membuat skuad The Guardians Bayangkara FC lolos dari jurang degradasi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Dari informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Nisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.